Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Listi Ahmad dengan NPM 020423111067. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyelesaian riset operasi. Di sini kita akan membahas 3 soal. Yang pertama yaitu soal tentang pengambilan keputusan, kedua tentang penugasan, dan terakhir yaitu tentang transportasi. Soal pertama yang ingin kita bahas yaitu mengenai pengambilan keputusan. Tabel berikut merupakan tabel hasil yang menunjukkan hasil untuk setiap alternatif dari berbagai keadaan. Satuan dalam jutaan rupiah dinyatakan dalam nilai sekarang. Tentukan alternatif yang harus dipilih berdasarkan kriteria maksimaks dan maksimin. Nah, teman-teman, di sini kita akan menjawab soal ini dengan 2 tabel, yaitu yang pertama tabel kriteria maksimaks dan yang kedua yaitu tabel kriteria maksimin. Nah, ini merupakan tabel penyelesaian pertama yaitu tabel kriteria maksimaks, yang dimana tabel ini langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat kolom terbaik di sebelah kanan. Setelah itu kita isi dengan nilai-nilai yang tinggi atau nilai-nilai yang masuk dalam kolom tinggi, yaitu nilai 40, 25, dan 15. Hal ini dikarenakan tabel yang kita kerjakan ini merupakan tabel kriteria maksimaks, jadi nilai yang kita pilih harus adalah nilai yang tinggi. Dalam kolom terbaik tersebut ada nilai tertinggi yaitu nilai 40, maka dapat disimpulkan bahwa keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas besar dengan harapan mendapatkan hasil 40 juta. Nah, selanjutnya itu tabel dengan kriteria maksimin. Di sini sebaliknya dari kriteria maksimaks tadi yang dijelaskan, nilai yang harus diisi di kolom terbaik di sini yaitu nilai dari kolom rendah yaitu 6, 9, dan 15. Namun, yang perlu diperhatikan adalah walaupun tabel ini merupakan tabel dengan kriteria maksimin, tapi angka yang harus dipilih yaitu angka 15 di bagian kolom terbaik. Hal ini dikarenakan walaupun kemungkinan permintaan ke depan yang kita ambil yaitu permintaan rendah, tapi kita harus memikirkan keuntungan yang harus diambil. Jadi, angka yang menguntungkan dari kolom terbaik tersebut yaitu angka 15. Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan yang dipilih adalah permintaan fasilitas kecil dengan harapan akan mendapatkan hasil 15 juta. Soal berikut yaitu soal mengenai penugasan. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri bunyi soalnya yaitu Persatuan Bola Basket mengadakan 4 pertandingan bola basket pada suatu malam tertentu. Panitia mengirim 4 tim pendamping ke 4 pertandingan tersebut, sehingga total jarak yang harus ditempuh minimum. Adapun jarak tempuh tiap-tiap pendamping dapat dilihat pada tabel tersebut. Jadi kita diminta membuat penyelesaian penugasan dengan kriteria minimasi atau minimum. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengubah matriks biaya menjadi matriks opportunity cost. Caranya yaitu pilih elemen terkecil dari setiap baris, kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Jadi dari baris pertama yaitu tim 1, nilai terkecilnya yaitu 90, tim 2 dengan nilai terkecil 70, tim 3 dengan nilai terkecil 105, dan tim 4 dengan nilai terkecil 65. Setelah itu kita kurangkan pada seluruh elemen baris tersebut. Contohnya nih, dari baris tim 1 nilai terendahnya itu 90, maka kita harus kurangkan semua elemen tersebut dengan 90. Contohnya 160 dikurang 90 dan seterusnya diteruskan sampai baris tim 4. Nah, ini merupakan tabel dengan isi nilai-nilai yang sudah kita kurangkan tadi. Jadi di sini tabel dengan isi angka 0 yaitu tabel B dengan tim 1 hingga tim 4 mendapatkan angka 0. Langkah kedua yaitu harus dikurangi untuk mendapatkan total opportunity cost matrix. Pilih elemen terkecil dari setiap kolom pada RCM yang tidak mempunyai nilai 0. Kurangkan pada seluruh elemen dalam kolom tersebut. Nah, dari langkah sebelumnya yaitu kita memilih angka terkecil dari setiap baris. Namun langkah ini berbedanya yaitu kita harus memilih langkah terkecil dari setiap kolom yang tidak memiliki 0. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa kolom yang tidak memiliki angka 0 yaitu kolom A, C, dan D. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa kolom A memiliki
nilai elemen terkecil yaitu 15, kolom C ada 35 dan kolom D ada 55. Jadi kita harus kurangkan setiap elemen dalam kolom tersebut dengan angka terkecil. Nah, ini adalah tabel dengan isi di mana kita sudah mengurangkan nilai-nilai tadi. Jadi hasilnya kolom A sudah memiliki angka 0, kolom B juga sudah memiliki angka 0, hingga kolom D juga sudah memiliki angka 0. Setelah setiap kolom sudah memiliki angka 0, maka langkah selanjutnya itu kita melakukan tes optimalisasi dengan numerik sejumlah minimum garis horizontal dan atau vertikal untuk meliput seluruh elemen bernilai 0. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa garis yang harus diutamakan yaitu garis horizontal. Nah, kita harus melihat garis dengan angka 0 lebih dari 1. Di situ ada tim 4 dengan memiliki angka 02, jadi kita garis saja di situ. Terus juga ada tim 3 yang memiliki 2 angka 0, jadi kita garis saja dengan garis horizontal. Selanjutnya di tim 1 dan tim 2 sudah sisa 1 0, jadi kita tidak bisa garis dengan bentuk garis horizontal karena untuk garis dengan garis horizontal kita harus memiliki 2 angka 0. Di sini untuk kalau dilihat dari pandangan kolom terdapat 2 kolom, jadi kita garis saja dengan garis vertikal. Nah, teman-teman, perlu diketahui bahwa kita harus mendapatkan jumlah baris sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris dari tabel tersebut. Di sini tabel kita belum optimal dikarenakan jumlah garis kita masih 3, sedangkan jumlah kolom dan baris pada tabel tersebut ada 4. Maka perlu dilakukan langkah 4, yaitu untuk merevisi total opportunity matrix. Pilih elemen terkecil yang belum terliput garis 1 untuk mengurangi seluruh elemen yang belum terliput. Tambahkan jumlah yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Kita pilih angka terkecil di angka-angka yang tidak mengenai garis, yaitu angka 15. Di sini angka 15 ada 2, mereka merupakan angka terkecil, jadi kita kurangkan semua elemen tersebut dengan angka 15. Lakukan juga penjumlahan yang sama pada seluruh elemen yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Contohnya di lingkaran putih tersebut ada angka 0 yang mempunyai 2 garis yang saling bersilangan. Jadi kita akan menambahkan dengan nilai 15 tadi. Nah, ini hasil akhir dari tabel langkah 4 tadi yang telah kita melakukan pengurangan dan juga penjumlahan. Selanjutnya itu kita melakukan langkah garis-garis, di mana kita menggaris di baris yang memiliki angka 0 lebih dari 1, yaitu 2 angka 0. Contohnya di bagian baris tim 4, tim 2, dan juga tim 1. Dan juga kita melakukan garis vertikal, dan di mana di bagian tim 3 yang memiliki angka 0 hanya 1. Jadi kita melakukan garis vertikal. Selanjutnya itu kita melakukan lingkar melingkar untuk mengetahui di mana tim 1 dan tim 4 akan mendapatkan lokasi yang diinginkan, yaitu yang pertama yang harus dibuat lingkaran yaitu baris yang hanya memiliki 1 angka 0 saja, yaitu baris tim 3 di kolom C. Setelah tim 3 mendapatkan lokasi C, kita lanjut di bagian kanan yaitu bagian D, yaitu kita memilih baris ke tim 4 dengan kolom D di situ. Jadi tim 4 mendapatkan lokasi D. Jadi angka 0 yang selain angka 0 yang dipilih kita harus coret. Jadi tim 1 di bagian kolom D, 0 tersebut kita harus coret. Jadi tim 1 mendapatkan lokasi B. Selanjutnya itu kita coret bagian angka 0 selain dari angka 0 yang kita pilih tadi di kolom yang sama. Nah, di baris yang sama juga ada angka 0 di bagian kolom A di bagian atas, maka kita pilih angka 0 tersebut dan kita coret angka 0 yang ada di kolom yang sama.
Nah, dari beberapa langkah yang telah kita melakukan penyelesaian tadi, dapat disimpulkan bahwa schedule penugasan tim 1 mendapatkan lokasi B dengan jarak 90, tim 2 mendapatkan lokasi A dengan jarak 100, tim 3 mendapatkan lokasi C dengan jarak 140, dan tim 4 mendapatkan lokasi D dengan jarak 120. Nah, untuk mengetahui jarak tadi, kita melihat di tabel pertama di tabel soal. Di situ kita bisa lihat tim 1 mendapatkan jarak berapa dari hasil melakukan penyelesaian penugasan tadi. Selanjutnya kita melakukan penyelesaian di soal tentang transportasi. Nah, bunyi soalnya yaitu suatu perusahaan beton memindahkan beton dari 3 pabrik ke 3 lokasi konstruksi. Kapasitas penawaran dari 3 pabrik, permintaan dari 3 lokasi, dan biaya transportasi per ton adalah sebagai berikut. Nah, teman-teman lihat sendiri di tabel tersebut ada pabrik 1, 2, 3 dengan lokasi konstruksi, ada lokasi A, B, C dengan penawaran ton dan juga permintaan ton. Nah, teman-teman, ini merupakan tabel penyelesaiannya. Yang kita lakukan pertama yaitu kita lihat angka permintaan dan juga penawaran. Nah, kita lakukan pertama yaitu di bagian pabrik ketiga di lokasi A paling bawah. Nah, di situ kita lihat ada permintaan tersebut ada 150 dan juga penawarannya yaitu 80. Kita pilih angka mana yang angka paling terkecil. Angka yang paling terkecil yaitu angka penawaran. Jadi kita tulis tersebut di lokasi A pabrik ketiga yaitu 80. Nah, kita lihat apakah 80 ini sudah sama atau sudah capai angka penawaran di bagian kanan yaitu 80 juga. Jadi ini sudah capai ya teman-teman. Jadi di bagian kolom B dan C kita kurangkan saja atau kita kosongkan karena sudah memenuhi penawaran. Nah, langkah yang kita lakukan tadi kita lakukan berulang di kolom-kolom yang belum terisi hingga ia terisi seperti tabel yang ada pada gambar tersebut. Nah, selanjutnya ada hasil akhir dari penjelasan tadi yaitu pabrik 1 di lokasi B adalah 70 dikali 5 sama dengan 350. Nah, 5 ini dapat dari angka asli yang ada pada tabel tersebut. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.